Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga saya selalu dan aktif bergerak ya. Nah, jumpa lagi dengan saya, Noah. Ya, saya adalah dokter spesialis ortopedi ya. Namun hari ini saya mau ngobrol-ngobrol santai aja ya kepada teman-teman semua. Yang kita bahas masih soal kesehatan, tapi saya rasa saat ini saya akan membahas mengenai kesehatan keuangan. Nah, jadi kan selain tubuh yang sehat, perlu juga keuangan yang sehat ya, supaya bisa menikmati hidup ya, bisa, mendapatkan, yang kita inginkan gitu kan. Nah, saya ini kepikiran bikin topik ini karena kayaknya saya tuh belakangan ini sering dengar nih, bahwa di tahun ini gitu kan, tahun ini no buy gitu kan, jadi jangan beli-beli barang gitu ya. Wah, padahal kadang-kadang ya begitu kita dapat ajakan itu, ya itu ada yang bergejolak di dalam hati ya, kadang-kadang wah, eee, ada yang sudah punya duitnya gitu kan, pengen beli barang, tapi apa iya nih barang yang kita beli manfaat gitu kan. Nah, sebenarnya saya di sini mau nge-share tips. Jadi walaupun Anda punya duitnya gitu kan, atau lebih bahaya lagi kalau nggak punya duitnya, mau cicil, tapi pengen membeli sebuah barang. Nah, bagaimana mengetahui betul apakah barang itu ya sebenarnya dibeli karena kebutuhan, bukan hanya karena keinginan. Oke? Jadi gini, eee, banyak ya sebenarnya mungkin, dari pengalaman-pengalaman saya juga nih bahwa kadang-kadang kita itu membeli barang ya, itu bukan murni karena kebutuhan. Contohnya misalnya, kita lagi mau beli laptop misalnya, wah kita karena ada iklannya keren, ada teknologi barunya, atau ada karena apa namanya, fitur-fiturnya canggih banget lah, kita jadi, wah perlu nih nanti buat, kuliah dan lain-lain gitu. Tapi apa iya begitu? Gitu. Nah jadi, ada dari semua cara ya, saya paling suka cara ini gitu. Yaitu ada bagaimana kita itu melihat pada waktu beli barang. Jadi gini, ini sengaja saya nggak pakai cut ya, pokoknya ini spontan aja dari saya. Jadi gini, eee, karena gini, waktu kita mau beli barang tertentu, itu kita masuk ke dalam sebuah, imajinasi atau impian. Jadi misalnya nih, saya mau beli nih handphone baru, jadi ada handphone, ada promosinya, wah handphone baru ini canggih nih. Terus kita jadi punya imajinasi nih, kalau udah punya handphone ini, oh nanti misalnya ada konten kreator misalnya, nanti saya akan bikin lebih banyak konten, saya akan foto dengan bagus, saya akan share di sosmed, konten saya akan viral, lalu saya akan terlihat keren dan lain-lain, maka saya akan beli handphone ini. Saya mau beli handphone ini dan jam 9 sampai jam 12 malam itu, yang katanya waktunya paling sering buat orang belanja online, udah deh, jadinya scrolling-scrolling beli tuh, ya kan. Karena impian menggebu-gebu gitu kan, dengan handphone ini akan meningkatkan kualitas hidup dan keren. Nah, begitu handphone-nya nyampe ke rumah, wah asik banget nih handphone baru, wah keren, dicoba semua fiturnya, banget lah, mulus banget ya semuanya gitu kan. Nah, terus setelah sekian lama, rasa keinginan itu, rasa kebahagiaan itu tiba-tiba kok mulai tuh. Yang tadi awalnya juga motretnya banyak-banyak, di-post-post, mulai turun, ya kan? Dan akhirnya kepakai lagi, jadi kembali ke scrolling sosmed ya, nonton-nonton, ya main, hal-hal seperti biasa lagi yang dilakukan. Nah, jadilah rupanya pembelian tersebut akhirnya ya bisa jadi tidak sesuai dengan yang diimpikan. Nah, terus gimana dong mengetahuinya, gitu kan? Oke, jadi sebenarnya ada beberapa cara untuk mengetahui bahwa barang ini benar-benar Anda impikan, ya. Nomor satu ya, adalah Anda memang adalah sebuah, contohnya kita ambil tadi konten kreator yang setiap hari memang bikin konten, yang kontennya memang,
memang Anda tuh sudah jago gitu loh, sudah bikin konten pakai HP kentang aja jadi. Jadi begitu ada handphone baru ya mestinya akan tetap bikin konten itu minimal di level yang sama atau lebih bagus karena semangat. Ada handphone baru yang gambarnya lebih bagus, yang fiturnya lebih bagus, audionya lebih bagus. Tapi, kalau misalnya sebelumnya Anda bukan konten kreator, tapi teriming atau imajinasi pengen jadi konten kreator dengan adanya handphone baru, maka bisa jadi itu hanya cuma adalah impian belaka, bukan kebutuhan, ya. Jadi, kalau membeli sesuatu dilihat dulu dari diri Anda, ya. Misalnya Anda ya mau apa, memang memang seorang fotografer yang mau meningkatkan kualitas fotonya gitu kan, upgrade kamera, jadilah. Tapi sebelumnya nggak moto, beli kamera baru, ya ujungnya tuh kamera bakal ketaruh aja di dry box gitu kan, habis itu entar dijual lagi. Kok bisa gitu? Cerita, ya ini ada pengalaman pribadi juga ya, gitu kan. Berarti kan kita ada, ya udah punya keinginan, impulse buying dengan imajinasi. Dan inilah yang saya share buat Anda sekalian. Supaya apa? Supaya tidak ada pembelian yang terlalu banyak yang sia-sia nih. Sayang kan kalau udah punya barang, ujung-ujungnya cuma dijual aja, numpukin di rumah. Atau sekarang kita tahu istilahnya hoarding, menumpuk barang. Ya mungkin karena masa lalu yang nggak punya barang, nggak punya duit, sekarang jadi punya duit. Oke, kita juga bahas tuh lain kali. Tapi intinya adalah, ketahui betul bahwa apakah Anda membeli sesuatu itu karena imajinasi, atau memang sudah terjadi progresnya sehingga Anda memang butuh barang baru. Alright? Itu nomor satu. Nomor dua caranya ya adalah pada saat mau ngeklik beli barang itu, baik di toko online ataupun di toko, ya masukin dulu aja ke wishlist. Ya, tambahin ke wishlist, tunggu 1 hari, masih ada nggak keinginan? Oke, ternyata keinginannya belum hilang, tunggu 2 hari, masih ada nggak keinginan? Sampai seminggu udah nggak ada keinginan, ya sudah, mungkin itu hanya memang keinginan belaka, keinginan lapar mata yang ya tidak perlulah diikutin yang akhirnya mengganggu perencanaan keuangan. Ya kan? Tapi kalau udah sebulan ya masih aja kepengen terus gitu kan, dan rupanya dalam seharian memang Anda banyak menggunakan barang serupa dengan spek yang lebih rendah, yang lebih murah, yang sudah Anda punya, ya udah, mungkin udah waktunya Anda beli itu barang, ya. Tapi hati-hati, tetap lihat dari kondisi keuangan, oke? Dan yang ketiga, ya memang dilihat dari kondisi keuangannya. Kadang, jangan juga kita perlu beli barang karena diskon, tapi diskon juga nggak signifikan, ya kalau mungkin orang bisa juga ya naikin barang harga sedikit, terus turun gitu kan, terus dibilang coret jadi diskon gitu kan, enggak. Kalau signifikan banget diskonnya, ya baru hajar, tapi kalau enggak, ya udahlah gitu kan, diskon dikit aja, nanti juga ada diskon lagi, ya. Jadi beli barang yang Anda butuhkan sebelum itu menjadi tumpukan di. Oke, saya rasa gitu aja, ini saya lagi kepikiran aja karena ya di teman-teman di luar sana saya melihat beberapa fenomena seperti itu, di barang baru ya semangat di awal, habis itu biasa aja. Ada juga yang pada suka hobi belanja tas, ujungnya numpuk juga ya, atau bapak-bapak beli gadgetnya ya dengan impian menggebu, tapi ujungnya nggak dipakai. Oke, kita membeli sesuatu adalah karena memang kita akan pakai, ya. Itulah jadi rezeki kita pakai. Tapi kalau kita beli, nggak kita apa-apain, numpuk, sayang. Masih banyak juga mungkin, orang yang membutuhkan. Maksudnya gimana ya, ya gitulah pokoknya. Oke, mudah-mudahan dengan keuangan Anda sehat dan tubuh Anda sehat, juga aktif bergerak, Anda tetap mendapatkan ketenangan ya, dalam diri ya, bisa beraktivitas sehari-hari, oke? Alright, lain kali kita akan bahas topik-topik berikutnya. Kalau Anda memang tertarik juga mas topik seputar kesehatan atau punya ide atau pertanyaan apapun, boleh taruh di kolom komentar. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi. Sekian ngobrol siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama juga ya, 10 menit. Ya, pokoknya bincang-bincang santai, kesehatan, keuangan.
buset ini kagak ada cakep-cakepnya, baju belel gitu, kelihatan lagi ada keteknya keringetan. Tapi ini adalah video spontan yang saya siapkan, yang saya berikan spontan. Simak ya. Support channel ini dengan like, subscribe, klik tombol lonceng untuk tahu kapan ada video baru lagi langsung dikirim ke kamu. Oke, ciao, salam sehat, tetap aktif dan tetap bergerak.